Oke, saudara-saudara, kita sudah dapatkan kertasnya dan seperti saya katakan ini video panjang yang akan saya masukkan di YouTube. Nah, kita bagi dua dulu ya. Jadi ini kita bagi dua karena nanti kita akan menjelaskan ini masuk ke dunia hantu, spiritual, dan ini tentang kehidupan serta apa yang kita hadapi sekarang. Oke, nah yang menjadi pertanyaan dan sekaligus inti dari pelajaran, ya kan, ya sekaligus menjawab pertanyaan itu adalah karma. Oke, karma. Ajab plus sakatul maut. Bagaimana terjadinya? Karena ini adalah sebuah kembangan materi yang hari ini saya harus pelajari, yaitu tentang once life up on the time. Nah, dalam pengertian life once up on the time itu selalu terkait dengan kisah lalu atau disebut dengan sejarah. Tetapi sesungguhnya ini maknanya adalah hidup hanya satu kali. Nah, hidup hanya satu kali, maka terjadi pemotongan, dan di sini sebetulnya ada kuncinya apa? Karena engkau merendahkan waktu, engkau berdiri di atas waktu. One's life up on the time. Oke? Nah, dari situ kita belajar, lalu saya masuk ke kategori bagaimana kita harus mengetahui pengetahuan. Pengetahuan itu terbatas. Mengapa pengetahuan terbatas? Karena sesuai dan sepola dengan manusia yang usianya terbatas. Tetapi pengertian itu tidak terbatas. Mengapa pengertian itu tidak terbatas? Terkait dengan kesinambungan oleh alam kealamian sampai masuk ke dalam dunia orang mati, tetapi dengan ajaran yang baik dan benar terkait dengan kehidupan sebelumnya, yaitu di saat kita masih menjadi manusia. Itu sebabnya kasus ini saya mau jelaskan. Nah, oke lah, kita masuk ke material karma. Apa sih karma itu? Karma itu saya mau jelaskan, karma itu ada dua. Yang pertama adalah karma semesta, langit, dan karma bumi. Nah, karma langit nomor 1 ya, lalu karma bumi nomor 2. Kenapa? Karena ini berdua itu terkait dengan sebuah lingkaran. Nah, ya kan? Nah, karma langit datangnya dari semesta. Sekali lagi, karma langit datangnya dari semesta, diturunkan terkait dengan kita sebut karma langit. Sedangkan karma bumi sama, karena bumi ada di dalam satu semesta yang terkait dengan dilaksanakan oleh bumi. Oke? Jadi karma ada dua. Yang satu terkait dengan karma langit, yang kedua terkait dengan karma bumi. Lalu apa sih karma langit dan karma bumi? Karma langit polanya adalah efek pria, yaitu konspirasi. Nah, mengapa saya buat lingkaran? Nanti kita lihat. Lingkaran itu bisa kita pecah menjadi jalur panjangnya. Oke? Nah, ini adalah konspirasi. Itu sebabnya segala konspirasi yang di bumi menciptakan kesemestaan itu konyol. Nah, bumi, kalau ini konspirasi, maka ini beranjak pada propaganda. Oke, propaganda yaitu apa yang dilakukan secara bersama-sama. Ini terkait dengan pelaksanaan pembangunan society, masyarakat sosial di dunia. Ini kan bumi kan, bumi menjadi dunia. Nah, ini diperlukan propaganda. Kemudian konspirasi terkait dengan ideologi, terkait dengan lekatan pada pikiran, kemudian mempengaruhi dalam terapan kehidupan. Itu sebabnya ini terkait dengan RNA yang bawa terkait dengan DNA, ya kan? Yang kemudian perhatikan, ketika nomor 1 dan 2 bertemu, dia akan menciptakan sebuah lingkaran yang lebih signifikan. Ini saya tulis ini ya. Ini daratan lah ya. Lalu dia akan menciptakan yang namanya lingkaran kedua, yaitu lingkaran ajab. Nah, inilah ajab. Ajab dari atas, ajab dari bawah. Oke, karena bumi adalah bagian dari bawah, yang kemudian langit terkait dengan atas. Oke, nah ini
karma langit, semesta langit dan bumi itu dalam lingkaran besar kita akan menyebutnya adalah climate change, yaitu perubahan segala yang terkait dengan iklim, cuaca, dan sebagainya. Oke? Nah, ini agak sedikit silau ya. Jadi ini adalah lingkaran besar terkait dengan climate change. Jadi apa itu climate change? Climate change adalah karma semesta dan bumi. Lalu lebih kecil lagi. Kenapa lebih kecil? Karena kita akan melihat karma atasnya disebut polusi, karma bawahnya disebut paparan dan terkait dengan objek, karena atasnya sebagai pelaksana karma, langit dan bumi adalah subjek. Subjek ya, lingkaran besar berarti subjek. Subjek, kemudian lingkaran kedua berarti objek. Apa sih objeknya? Nah, di dalam sini objeknya terkait dengan kaki manusia, manusia di bawah, dan atasnya adalah yang pertama, objeknya adalah bangunan, kendaraan. Itu sebabnya bumi dan bangunan terkait dengan manusia sebagai objeknya. Oke, lingkaran kedua nih. Ini adalah ajab, seputar ajab dan terkait dengan ajab. Dari mana datangnya ajab? Yaitu bumi dan bangunan. Kemudian kendaraan. Kemudian apalagi manusianya. Nah, manusianya punya skala, baik pria dan wanita. Itu sebabnya dalam kategori ini sudah ada di dalam atmosfer yang terkait dengan paparan udara, kemudian paparan air tanah dan segalanya, makanan dan sebagainya, itu ada di sini. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena ajab atas dan ajab bawah, dia pun bisa menyatu, dia menjadi sebuah lingkaran yang lebih kecil lagi. Nah, lebih kecil lagi, bahkan tembakan dia bisa lebih kecil lagi. Kita sebut ini adalah dunia predikat. Makanya saya di-cut kan. Nah, dunia predikat dia terkait dengan apa? Karena di objek ini sudah sampai pada manusia dengan level peranakan, maka ini adalah levelnya subatom atau disebut dengan dunia seluler, tingkatannya militer tapi militernya subatom, yaitu tentang bagaimana yang namanya bakteri, patogen dan sebagainya. Ini kita sebut dengan predikat sakatul maut, yang menuntunmu dalam sakit penyakit. Nah, kalau kita terjemahkan dari lingkungan besar, lingkaran sedang, dan lingkaran kecil, engkau akan dapati garis waktu. Mengapa garis waktu? Karena darahmu adalah waktumu. Dari bayi engkau putih, engkau terakhir terpredikat oleh sistem sakit penyakit ini, yang kemudian engkau mendapati, engkau sakit dan habislah waktumu. Itulah yang disebut dengan karma, ajab, sakatul maut. Nah, ini ya, inilah yang saya ajari kalian. Nah, ketika ya kan, ini kita susun ya, dari satu yang pertama karma, ajab, sakatul maut bersama dengan letak di mana mereka beroperasional. Oke, jadi predikat itu terkait dengan manusia sampai di peranakannya, istilahnya di dalam kedalaman manusia, darah, sampai pada materi-materi subatom, tepung-tepung, polusi, polutan, itu terkait dengan kecil. Oke, nah lompatan dari ini itu menyudut. Nah, ini kalau kita mau gambarkan lagi, ini bentuknya segitiga ke bawah. Tetapi di sini putus. Mengapa? Karena di predikat ini dia bisa sampai di titik saja. Mengapa titik? Karena subatom kecil titiknya. Itu menjadi kebalikan daripada Illuminati, anti Illuminati. Nah, itu sebabnya kalau sudah sampai di sini, maka kita bisa gambarkan lebar segitiga yang atas itu terkait dengan karma bagi dua, karma 1, karma 2, kemudian ajab di tengah kita akan bagi dua, ajab 1, ajab 2, dan yang di bawah nggak usah dibagi dua, karena di bawah sudah menyatu yang namanya yuni. Nah, di yuni ini itu yang bergerak adalah atomik, bakteri, patogen, dan sebagainya. Nah, kalau kalian pakai garis waktu, maka kalian akan temukan.
lalu kalian gambarkan kepala sampai kaki, kalian akan dapati hal yang menarik dari lingkaran-lingkaran ini. Mengapa? Karena kalau lingkaran atasnya, yaitu pada karma, ditempatkan sebagai kepala dan ini bawah, maka dia akan menjadi sebuah sirkulasi. Ideologi haluan, kemudian ideologi mulai dari paru-paru, dada, ini adalah ajab, dada, kemudian di bagian tengah perut, di mana ini beraksi adalah patogen dan virus dan sebagainya yang membuat semua sirkulasinya ajab, karma, sakatul maut, menuntun Anda dalam kematian yang pasti, tapi satu hal, satu kali saja, karena tidak akan bersambung. Nah, karena kalian tidak bersambung, saya akan ceritakan kisah saya bersambung sekaligus dengan siapa kalian berhadapi selama saya hidup dan apa makna orang-orang yang kalian jadikan apa yang kalian sebut namanya, tetapi kalian mengkhianatinya sebenarnya, yang kalian panggil dalam istilah-istilah keagamaan, tetapi sesungguhnya dia menghantam kalian dalam dunia perwaktuan. Ya, itu akan saya jabarkan di sini. Oke, 20 sampai 30 tahun lagi saya akan masuk pada dunia hantu. Ingat, saya dari bawah, yaitu sakatul maut, dalam alam kealamian dengan dimensi waktu bergerak pada alam kealamian jenis yang kecil. Nah, karena saya masuk 20-30 tahun lagi, maka yang sekarang adalah mereka yang sudah mati sebelum saya, yang punya gaya hidup seperti saya dan pernah menyinggung tentang keberadaan saya. Satu-satunya orang yang pernah menyinggung tentang keberadaan saya disebut dengan anak manusia adalah Jesus Christ. Kalau Jesus Christ menempati yang namanya jalur pergerakan dinamika, ya kan, itu sebabnya Christ, kristal, dan produk-produk ya kita tahulah, spiritual, Roh Kudus dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan dunia ajab? Dunia ajab maka dia akan bergerak pada dimensi gurunya. Siapa gurunya? Kita tahu dari silsilah apa yang terjadi dan apa yang dituliskan, maka dia menempati siapa? Orang pilihan yang menempati pada jalur ajab yang menghantam Anda, dibawa oleh alam untuk menghajar Anda adalah Sulaiman Salomo dan Cleopatra. Itu pasangan yang paling keren, ya kan? Cleopatra dan Sulaiman, Raja Salomo namanya. Itu dia pegang dunia ajab, yaitu tentang polutan, dan juga tentang buminya, terkait dengan bumi, bangunan, aturan, kebijakan, makanya kebijaksanaan dia yang pegang semuanya, dan tentang pergerakan-pergerakan. Nah, nanti keduanya kita akan translatekan ke dunia politik. Benar nggak yang terjadi? Bagaimana kita samain? Oke, tapi sebelumnya itu dulu ya. Nah, kalau seperti itu, maka gurunya Sulaiman siapa sebelumnya? Karena dia akan mendapati dunia yang menggerakkan apa? Karma besarnya yaitu banyak tuh, dari Anubis, Musa, ya kan? Anubis, Kain, Musa, kemudian orang-orang pilihan di zaman Mesir sebelum Sulaiman, ya kan? Dialah yang menggerakkan karma 1 dan karma 2. Lalu ini kan terkait dengan langit, terkait dengan semesta. Perhatikan, di atasnya dia terkait dengan Ra dan H, sang bulan. Ini sudah ada di dunia Adam, Hawa. Kalaupun Kain sudah naik, maka dia menjadi partikel yang akan. Itu sebabnya engkau bisa merasakan bagaimana alam rasa temperatur ya, dia agak panas. Mengapa? Karena ada dimensi perpindahan di mana dia semakin naik, ya kan? Apalagi nanti saya masuk di sini, catatan saya tentang kalian dalam dunia kemunafikan itu dibuka semua, karena mereka semua punya catatan kalian nih, ya kan? Satu catatan hidup kalian dalam kemunafikan itu terbagi di sini semua, dan nggak ada yang bisa disembunyikan. Saya hidup, kalian masih bisa sembunyi, ya kan? Ketika Yesus hidup, orang munafik masih bisa menampik dan berdalil, bahkan membunuh dia. Diizinkan, ya kan? Tetapi ketika dia sudah mati disalibkan, ya kan? Itu nggak ada yang tersembunyi, dibantai semua kalian dalam jalur sakit penyakit yang sekarang.
kanker, HIV itu semua bagian dia tuh. Ditambah lagi ini, ditambah lagi ini, ditambah lagi hukuman daripada engkau. Ini terkait dengan raha, itu terkait dengan waktu. Engkau merendahkan waktu. Waduh, parah. Itulah kisahnya. Nah, nanti 20 tahun sampai 30 tahun lagi saya nggak ada, saya akan pindah ke jalur ini, ya kan? Bergabung di jalur ini, kemudian ini pun akan naik ke atas bergabung, ya kan? Karena ada struktur naik ke atas, lalu ini akan menjadi sebuah momentum di mana kalian tidak akan pernah bisa menahan. Nah, itu sebabnya ketika Yesus hidup, dia bercerita banyak tentang anak manusia. Sekarang anak manusianya bercerita banyak tentang sebuah produk yang dibawa pada waktu hidup. Itu sebabnya kehidupan manusia menjadi ajaran utama ketika Jesus Christ hidup. Oke? Dan dia sudah mengatakan, bukan prediksi, tapi predikat. Yang akan muncul berikutnya adalah hitungan anak manusia yang bisa menjelaskan semuanya. Begitu menjelaskan semua, ini adalah dunia yang akan melawan kalian, dan ini sudah pasti memusnahkan kalian. Oke, itulah gambaran daripada ajab, karma, sakatul maut yang kalian harus hadapi dan kalian harus punya anti-antinya. Nah, setelah itu dari ini kita akan lihat ternyata nih dari semesta ke dalam langit bumi itu kan ada langit bumi ya, atmosfer dari semesta tingkatan Ra dan H diambil oleh organisasi dunia yang kemudian masuk kepada global, yaitu apa? Karma ekonomi, Bank Dunia dan IMF. Itu sebabnya Bank Dunia dia tergoncang, ya kan, tergoncang, mengalami penggelapan dan resesi, yang kemudian dia lebih ke bawah lagi menekan dari mana? Menekan pada bangsa-bangsa. Nah, ketika dia menekan pada bangsa-bangsa, maka objek yang dia tertekan adalah satu, ekonomi properti, yang kedua soal kendaraan, mau listrik ya mau apa, mau motor listrik ya mau apa, bahan tambang juga, yang kemudian manusianya yaitu kebijakan demi kebijakannya, terjadi pengulangan demi pengulangan pada objeknya, ya kan, karena subjeknya adalah semesta satunya, yaitu global organisasi, kemudian menekan pada ekonomi global, yang kemudian dia bergerak pada ajab, yaitu bergerak polusi, pencemaran, ketidakadilan sudah mulai di sana, pembodohan, kesesatan sudah mulai di sana, karena dia objeknya adalah properti dulu, material, kemudian teralih pada materi yaitu manusia, sampai soal pajak dan sebagainya, dia kebijakan pemerintahan sebagainya ada di sana. Nah, itu terkait dengan sebuah negara. Jadi ajab itu terkait dengan gambaran bagaimana pihak luar asing global, termasuk yang terjadi bangsa-bangsa, membuat aturan pada negara-negara untuk diterapkan. Itu namanya jalur yang serupa dengan pola ajab. Yang kemudian pola berikutnya yaitu sakatul maut adalah kebijakan lokal, ya kan, sampai pada seorang personal yang kemudian diterapkan dalam menjalankan kemunafikan, yang akhirnya merubah genetika dan genetikal sampai anak-anak mengalami ketertinggalan, baik genetika atas dalam pikiran, dalam kebodohan dan kesesatan, sampai langkah menjalani kehidupan, mengubah yang namanya waktu menjadi uang. Nah, ketika waktu menjadi uang, maka kloplah dari raha kalian rendahkan, kemudian karma kalian dapati 1-2, ajab kalian hadapi, dan juga sakatul maut. Tipe sakatul mautnya baru tipe 1. Tipe 2-nya adalah saya kelak jika saya jadi hantu. Nah, tipe 1 dan tipe 2 dia terkait dengan materi, terkait dengan apa? Sakatul maut di mana? Iya, betul sekali. Sakatul maut letaknya adalah di dalam objek, yaitu predikat darah, DNA, yang terkait dengan waktu. Waktumu adalah darahmu. Karena dari bayi sampai kau gede, sampai kau mati, darahmu lah yang pemegang garis waktu. Dari sucinya bayi, yaitu putih bening, sampai hitam gak tahu diri di saat tua mau mati, ya kan? Itulah tentang kisah waktumu dan darahmu. Dan penyakitnya tentang sakatul maut ada di sana.
Bagaimana Anda? Sudah siapkah? Punya antinya? Atau mau belajar lagi dengan saya?